Video ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Fatimah Zahra di video materi kali ini. Kita akan membahas FEB dan KPK part 3. Nah, jika di video-video sebelumnya kita telah menentukan FEB dan KPK menggunakan beberapa metode, nah di sini kita akan menentukan FEB dan KPK menggunakan metode tabel. Bisa dilihat contohnya seperti yang ada di gambar ini. Info sekilas membahas mengenai materi yang kemarin. FEB merupakan faktor persekutuan terbesar. Faktor merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contoh, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan merupakan mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contoh, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Cara mencari FEB dan KPK menggunakan metode tabel. Nah, langkah yang pertama kita tentukan bilangan yang akan dicari FEB dan KPK-nya. Kemudian, bagi bilangan menggunakan bilangan prima terkecil yang mungkin bisa dilakukan sampai semua bilangan menjadi angka 1. Kemudian untuk menentukan FEB, kalikan faktor prima atau bilangan pembaginya yang hanya dapat membagi sekaligus. Lalu untuk menentukan KPK, kalikan semua faktor primanya atau bilangan pembaginya. Nah, di sini kita lihat ada bilangan yang akan dibagi yaitu 16 dan 24 dan faktor prima pembaginya yang ada di kolom pertama. Nah, 16 dibagi 2 itu menghasilkan 8, 24 dibagi 2 itu menghasilkan 12. Kemudian 8 dibagi 2 itu menghasilkan 4. 12 dibagi 2 itu menghasilkan 6. 4 dibagi 2 menghasilkan 2 dan 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Kemudian 2 dibagi 2 itu menghasilkan 1 dan 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis saja 3. Nah, 1 dibagi 3, karena ini sudah 1, maka kita tulis 1 saja. Dan 3 dibagi 3 itu 1. Dan kedua, bilangan yang dibagi ini sudah mencapai angka 1, maka kita tentukan FEB dan KPK-nya. FEB-nya itu kalikan bilangan yang dapat membagi sekaligus. Dan bilangan yang dapat membagi sekaligus itu faktor prima yang dapat bagi sekaligus itu hanya 2, 2, dan 2. Jadi, 2 dikali 2 dikali 2 itu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka, FEB dari 16 dan 24 itu 8. Nah, untuk mencari KPK-nya, kita kalikan semua faktor primanya atau bilangan pembaginya nih. Kita kalikan 2 dikali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 3 48. Untuk lebih memahaminya, kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini kita tentukan bilangan yang akan dibaginya itu, kita tulis bilangan yang akan dibaginya itu di kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, kemudian di kolom pertamanya itu merupakan faktor prima atau bilangan pembaginya. Nah, di sini bilangan yang akan dibaginya itu 12 dan 16. Kita bagi dengan menggunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. 12 dibagi 2 itu menghasilkan 6. 16 dibagi 2 itu menghasilkan 8. Nah, faktor prima ini atau 2 ini bisa membagi sekaligus dua bilangan ini. Maka 2 ini bisa dijadikan faktor untuk menentukan FEB nanti. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. 8 dibagi 2 itu 4. Maka 2 ini pun bisa nanti untuk menentukan FEB nanti. Bisa dipakai untuk menentukan FEB nanti. Kemudian 3 dibagi 2 itu tidak bisa. Maka kita tulis 3 di bawahnya. Nah, 4 dibagi 2 itu bisa hasilnya 2.
Dan 2 di sini, faktor prima ini tidak bisa nanti dipakai untuk menentukan FVB nanti, tidak bisa karena faktor prima ini tidak bisa membagi sekaligus. Karena 3 dibagi 2 itu kan tidak bisa, jadi tidak bisa membagi sekaligus. Lanjut, 3 dibagi 2 itu tidak bisa. Tulis lagi 3, kemudian 2 dibagi 2 itu 1. Nah, jika sudah sampai 1, nanti ke bawahnya pun akan 1. Nah, sekarang untuk membagi 3 agar menjadi 1 itu, kita bagi 3 bagi 3. Hasilnya itu 1. Nah, kedua bilangan yang dibagi ini sudah mencapai angka 1, maka kita tentukan FVB dan KPK-nya. Untuk menentukan FVB, kita kalikan bilangan pembagi atau faktor primanya yang dapat membagi sekaligus. Yang dapat membagi sekaligus itu ada 2 dan 2. Maka kita kalikan 2, dan 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Maka FVB dari 12 dan 16 itu 4. Dan untuk mencari KPK-nya, kita kalikan semua faktor primanya atau bilangan pembaginya. Kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan FVB dan KPK dari 24 dan 30. Nah, di sini kita membuat tabel terlebih dahulu ya. Kita kerjakan soal ini dengan menggunakan metode tabel dengan cara-cara yang tadi. Di sini ada 24 dan 30 sebagai bilangan yang akan dibagi. Kemudian di sini ada faktor primanya. Nah, kita bagi 24 bagi 2 itu menghasilkan 12. 30 dibagi 2 itu menghasilkan 15. Kemudian 12 dibagi 2 itu menghasilkan 6. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Kemudian kita tulis saja 15. Jika suatu bilangan tidak bisa dibagi oleh faktor primanya, kita tulis lagi bilangan tersebut di bawahnya. Nah, kemudian lanjut lagi, 6 dibagi 2 itu menghasilkan 3. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis lagi 15. Nah, 3 dibagi 3 itu 1. 15 dibagi 3 bisa. Nah, 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian 1 dibagi 5, karena ini sudah 1, kita tulis lagi 1 di bawahnya. Kemudian 5 dibagi 5 itu 1. Nah, kedua bilangan yang dibagi ini sudah mencapai angka 1. Nah, FVB-nya itu bilangan yang dapat membagi habis sekaligus. Faktor prima yang dapat membagi habis sekaligus itu ada nih, tadi 2 dan 3. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 3 itu 6. Nah, karena ada 2 faktor prima yang dapat membagi habis 2 bilangan sekaligus, yaitu 2 dan 3, maka FVB-nya itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, untuk menentukan KPK, kita kalikan semua faktor primanya. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Contoh soal. Anita memiliki 20 ikat rambut merah dan 25 ikat rambut kuning. Ikat rambut tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil untuk dibagikan kepada teman-temannya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Anita dan berapa banyak ikat rambut per kotaknya? Nah, kita buat tabelnya di sini. Kita tentukan bilangan pembaginya dan faktor primanya. Kemudian kita bagi 20 dibagi 2 bisa? Bisa. Menghasilkan 10. 25 dibagi 2 tidak bisa ya. Kemudian kita tulis saja 25 di bawahnya. Lanjut, 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Menghasilkan 5. Kemudian 25 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis lagi 25. Nah, 5 dibagi 5 itu 1. Karena 5 dibagi 2 tidak bisa, 5 dibagi 3 juga tidak bisa. Nah, maka kita bagi 5 dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 itu 1. 25 dibagi 5 bisa kan? Hasilnya itu 5. Nah, ini sudah 1. Kita tulis lagi di bawahnya 1.
Kemudian 5 dibagi 5 itu 1. Nah, kedua bilangan ini sudah mencapai angka 1. Nah, kita tentukan FEB-nya karena yang ditanyakan di soal ini itu FEB-nya. Karena faktor prima yang dapat dibagi sekaligus hanya 1 yaitu angka 5, maka FEB dari 20 dan 25 adalah 5. Nah, di sini karena tadi bilangan yang dapat membagi habis sekaligus itu hanya angka 5 ya. Nah, jadi banyak paket yang dapat dibuat Anita adalah 5 paket karena FEB-nya itu 5. Dengan banyak ikat rambut pada tiap kotaknya adalah, nah kita bagi bilangan yang tadi kita bagi itu dengan FEB-nya. Kita bagi tiap bilangan dengan FEB-nya. Nah, ikat rambut merah itu tadi kan berjumlah 20. Kemudian kita bagi dengan FEB-nya yaitu 5. Maka 20 dibagi 5 itu 4. Nah, ikat rambut kuning itu tadi 25. Kita bagi dengan FEB-nya yaitu 5. Maka 25 dibagi 5 itu 5. Jadi, tiap kotak ada sebanyak 4 ikat rambut merah dan ada sebanyak 5 ikat rambut kuning. Contoh soal selanjutnya. Farhan les matematika setiap 6 hari. Jeffrey les matematika setiap 8 hari. Jika mereka pergi bersama pada tanggal 2 Juli 2020, pada tanggal berapa mereka belajar bersama lagi? Nah, yang ditanyakan di sini adalah KPK-nya. Kemudian kita untuk menjawab soal ini kita pakai metode tabel. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Angka yang akan dibagi itu 6 dan 8. Nah, kita tulis 6 dan 8 pada kolom teratas di kolom kedua dan ketiga. Nah, 6 dibagi bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Karena 6 dibagi 2 itu bisa menghasilkan 3. 8 dibagi 2 bisa menghasilkan 4. Selanjutnya, kita bagi 3. 3 bagi 2 itu tidak bisa, maka kita tulis lagi saja 3 di bawahnya. 4 dibagi 2 bisa menghasilkan 2. Nah, 3 dibagi 2 itu tidak bisa, kita tulis lagi 3 di bawahnya. Kemudian 2 dibagi 2 itu bisa menghasilkan 1. Nah, selanjutnya karena yang 8 ini sudah sampai 1, kita bagi 3 ini dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 3, yaitu 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Nah, 1 yang di kolom 8 itu kita tulis lagi 1. Nah, kedua bilangan yang dibagi ini sudah mencapai angka 1, maka kita tentukan KPK-nya. Untuk menentukan KPK, kita kalikan semua faktor primanya atau bilangan yang membaginya tadi, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, karena tadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24, yang ditanyakan di sini adalah jika mereka pergi bersama pada tanggal 2 Juli 2020, pada tanggal berapa mereka belajar bersama lagi? Nah, untuk menentukannya, kita tambahkan saja. Tadi tanggal 2 Juli ya, 2 ditambah KPK dari 6 dan 8 tadi. 2 ditambah 24, yaitu 26, karena 24 hari kemudian dari tanggal 22 Juli 2020 itu adalah tanggal 26. Maka mereka akan pergi belajar bersama lagi pada tanggal 26 Juli 2020. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.